aliran pertama yang merupakan bahan baku yang mengandung sulfur seperti gas H2S. Jadi aliran ini akan masuk ke dalam control valve, lalu akan masuk ke combustion chamber, yaitu yang kelima. Tapi sebelum itu ada juga aliran 4 yang masuk ke combustion chamber, yaitu combustion air. Combustion air sendiri itu udara pembakaran yang berfungsi sebagai sumber oksigen untuk proses oksidasi sulfur. Nanti akan terjadi proses pembakaran sulfur atau senyawa sulfur dengan oksigen dari udara. Reaksi utama menghasilkan SO2 dan panas dalam jumlah yang besar. Temperaturnya itu bisa 800 hingga 1200 derajat Celcius. Nah, dan 6 ini merupakan hasil pembakaran dari combustion chamber tadi yang mengandung gas SO2 dengan temperatur yang sangat tinggi sekitar 800 hingga 1200 derajat Celcius. Lalu akan masuk ke HE, heat exchanger, di mana di sini akan diturunkan temperatur gasnya dari combustion chamber tadi yang mengandung gas SO2 dengan temperatur yang sangat tinggi sekitar 800 hingga 1200 derajat Celcius. Lalu akan masuk ke HE, heat exchanger, di mana di sini akan diturunkan temperatur gasnya jadi dari yang 800 sampai 1200 menjadi 380 hingga 420 derajat Celcius. Lalu aliran keluar yaitu 24. Aliran ini mengandung SO2 dengan temperatur yang sama tadi seperti 380 hingga 420 derajat Celcius dan menuju ke reaktor konverter SO2. Jadi pada reaktor ini unit 26 merupakan reaktor konverter pertama terjadinya reaksi oksidasi. Reaksi ini bersifat eksotermis dan juga menggunakan katalis. Nah, jadi di reaktor ini terdapat katalis yaitu 28. 28 ini katalisnya biasanya berbasis vanadium oxide katalis. Fungsi katalis ini untuk mempercepat oksidasi SO2 menjadi SO3, meningkatkan efisiensi konversi. Setelahnya ada 30 yaitu interbed cooler. Karena reaksi ini bersifat eksotermis, temperatur gas akan meningkat. Jadi untuk menjaga kondisinya digunakan interbed cooler, yaitu untuk menurunkan temperatur gas antar lapisan katalis dan juga menjaga keseimbangan reaksi agar konversi tetap tinggi. Lalu akan masuk lagi ke 28 di mana ini merupakan katalis yang tadi. Lalu akan ke 32. 32 ini partially converted process gas cooler. Jadi di sini setelah melewati lapisan katalis terakhir yang ini, gas yang telah sebagian terkonversi didinginkan pada cooler 32. Temperatur gas diturunkan menjadi sekitar 270 hingga 300 derajat Celcius. Lalu akan aliran keluar yaitu 34 akan masuk ke temperatur indikator untuk mengecek suhunya apakah aman sebelum masuk ke kondensor. Lalu akan masuk ke kondensor, yaitu ada proses kondensasi. Jadi kondensasi utamanya pada proses ini, pada unit ini terjadi dua proses, yaitu SO2 bereaksi dengan H2O dalam bentuk H2SO4 dan dikondensasikan dari fase gas. Nah, jadi di sini temperatur gas keluar kondensor itu sekitar 100 derajat Celcius. Aliran ini akan masuk ke tangki pertama. Jadi tangki pertama ini isi akan jadi produk asam sulfat cair H2SO4 yang telah terkondensasi. Lalu ada kondensor sendiri, itu ada bantuan dari cooling air. Jadi aliran 90 ini merupakan udara atmosfer yang digunakan sebagai media pendinginnya. Lalu akan masuk ke 92 yaitu first cooling air blower. Jadi ini akan di udara pendingin kemudian dikompresi menggunakan blower sebelum masuk ke kondensor. Lalu ada 94 itu pressurized cooling air. Di udara pendingin yang telah dikompres tadi akan masuk ke kondensor. Kita akan dapatkan hasil yang pertama 38 ini sendiri merupakan partially disulfurized gas. Lalu ada juga yang 96. Ya, 96 ini merupakan hot cooling air. Jadi setelah menyerap panas dari gas proses, udara pendingin keluar sebagai hot cooling air. Temperaturnya bisa 200 hingga 260 derajat Celcius. Lalu akan masuk ke cooling air heater. Jadi pada unit ini heater tambahan yang digunakan bila temperatur udaranya masih belum cukup tinggi. Lalu masuk ke 98 ini adalah hot air to process gas reheater. Jadi udara panas dari heater kemudian dialirkan untuk digunakan pada proses pemanasan gas berikutnya. Nanti akan masuk ke 39. Nah, 39 ini heater. Jadi heater ini merupakan first process gas heater. Jadi di sini nanti 39 akan menghasilkan aliran 100 dan akan ke 43 ini. Tapi yang akan saya jelaskan yang 100. Jadi yang 100 ini merupakan air living first process gas reheater. Jadi yang di sini tadi.
Nanti ini merupakan hasilnya 100 ini. Nah, jadi pada 100 itu udaranya keluar dengan temperatur 180 hingga 220 derajat Celcius. Jadi di 100 ini akan terbagi menjadi dua. Pertama di 102, jadi 102 ini adalah combustor fraction of cooling air. Jadi sebagian udara panas ini dialirkan di 102 untuk digunakan kembali sebagai udara pembakaran. Jadi akan digunakan lagi di 4 ini nanti. Lalu di 104 itu ada combustion air blower. Jadi itu udara tersebut akan dikompresi dengan blower sebelum kembali sebagai udara pembakaran keempat ini. Jadi proses ini dari 102, 104 ke 4 lagi akan di recycle dan di pembakaran lagi. Lalu sebagian juga ada yang masuk ke 116, itu ada excess cooling air. Karena jumlah udara pendingin lebih besar dari kebutuhan pembakaran, sebagai udara menjadi excess cooling air di 116. Nah, di sini ada 118, itu ada cooling air heat recuperator. Udara berlebih ini dapat dimanfaatkan untuk heat recovery. Misalnya untuk preheating boiler feed water, untuk pemanasan air proses. Lalu 120 itu cold cooling air. Jadi setelah panasnya dimanfaatkan, udara keluar sebagai cold cooling air dan dapat dilepaskan ke atmosfer. Nah, teman-teman, di aliran 38 di sini gas sulfur dioksida masuk ke dalam reaktor konverter untuk memulai tahap oksidasi katalitik. Nah, kemudian gas yang sedang bereaksi dikelola suhunya melalui heat exchanger di nomor 39 dan melalui aliran 34. Nah, unit ini tuh ditambahkan sebagai penyerap panas reaksi karena oksidasi sulfur dioksida bersifat eksotermik, mana panasnya itu harus ditarik agar tidak merusak katalis di dalam reaktor dan menjaga agar reaksi tetap berjalan pada kesetimbangan yang optimal. Nah, kemudian tahap distribusi dan peningkatan tekanan, di mana 3Y valve nomor 43 dan aliran 44 itu gas bakalan melewati 3Y valve nomor 43 menuju aliran 44, di mana alasan penambahan katup 3 arah ini itu agar operator memiliki kendali fleksibel untuk mengatur volume gas yang akan diproses atau dialirkan balik jika terjadi kelebihan beban pada sistem. Nah, selanjutnya pada aliran 44 kita menempatkan blower nomor 46, di mana alat ini tuh berfungsi memberikan energi dorong pada gas agar mampu melewati hambatan aliran di seluruh rangkaian pipa dan unit penukar panas selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pendinginan tahap lanjut dan integrasi energi, di mana gas kemudian didinginkan secara bertahap melalui heat exchanger nomor 50 pada aliran 48 dan heat exchanger 54 pada aliran 52, di mana pendinginan ini wajib dilakukan agar gas berada pada suhu rendah yang tepat sebelum masuk ke menara penyerapan. Pada aliran 90, di sini kita melihat adanya aliran 90, di mana jalur ini tuh ditambahkan untuk sistem integrasi panas. Kita memanfaatkan panas sisa dari aliran ini untuk keperluan pemanasan di bagian lain, sehingga pabrik dapat beroperasi dengan konsumsi bahan bakar eksternal yang jauh lebih rendah. Selanjutnya itu tahap penyerapan, absorpsi, dan penyimpanan produk, di mana gas akhirnya bakalan masuk ke menara absorpsi nomor 62 melalui aliran 56. Dari bagian atas menara, asam sulfat pekat disemprotkan melalui aliran 58, di mana alasan penambahan valve nomor 74 agar jalur sirkulasi untuk mengontrol laju aliran cairan penyerap secara sangat presisi, dan juga memastikan seluruh gas sulfur trioksida terserap sempurna. Nah, selanjutnya produk bakalan keluar dari dasar menara melalui aliran 66 yang kemudian didinginkan di heat exchanger nomor 68. Lalu dialirkan melalui aliran 70 menuju tangki produk intermediate 02, produk utama 02, di mana alasan penambahan aliran 70 ini karena asam sulfat pekat yang panas sangat korosif, di mana pendinginan di aliran 70 memastikan tangki penyimpanan tetap awet dan aman bagi keselamatan kerja. Selanjutnya sisa gas bakalan ditarik oleh pompa nomor 76 melalui aliran 72, yang dimana tujuannya itu untuk dibersihkan. Nah, sebagian gas dikembalikan melalui jalur recycle nomor 100, 102, dan 104 untuk memastikan konversi maksimal, yang pada akhirnya gas yang sudah
dibuang melalui stek 88 atau cerobong sesuai standar lingkungan.